Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Berangkat semua tidak? Oke, berangkat semua. Anak-anak tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pecahan. Oke, sebelum ibu membuka pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Oke, di sini ibu punya 4 gambar. Yang pertama ada gambar satu kue ulang tahun, yang kedua ada gambar ubi yang dibagi menjadi 2, yang ketiga ada gambar biskuit yang terbagi menjadi 4, dan yang keempat itu ada gambar pizza yang dibagi menjadi 4. Oke. Nomor 1, teman-teman udah tahu kan kalau misal kue itu berjumlah 1? Udah tahu? Udah. Oke. Yang kedua, ubi itu berjumlah 1/2. Teman-teman tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Jadi ubi ini jumlahnya 1 ubi. Apabila ubinya itu dipotong, maka akan menjadi 2 bagian. Nah, separuh bagian ini dinamakan setengah. Mengapa dinamakan setengah? Karena sebenarnya ini itu 2 ubi. 2 ubi yang dipotong menjadi 1. Jadi tulisannya di sini 1/2. Sebenarnya ini ubinya itu ubi 1 tapi dipotong menjadi 2. Jadi ini dinamakan 1/2 atau setengah. Nah, apabila setengah digabungkan dengan setengahnya lagi, maka akan menjadi 1, atau separuh ubi digabung dengan separuh ubi tadi, maka akan menjadi 1 ubi. Seperti itu. Oke, yang ketiga gambar biskuit yang dibagi menjadi 4. Teman-teman tahu nggak? Kenapa tulisannya 1/3? Ya, tahu? Oke, jadi kan ada biskuit dibagi menjadi 3. Nah, 1 biskuit itu senilai dengan 1/3. Karena apa? Karena 1 biskuit dibagi menjadi 3. Jadi 1 biskuit bernilai 1/3. Oke? Nah, 1/3 dan 1/3 biskuit lagi. Ada 3 potongan biskuit yang bernilai 1/3. Nah, apabila biskuit yang bernilai 1/3 itu digabung menjadi 1, maka akan menjadi 1 buah biskuit. Paham? Oke, lanjut. Yang keempat itu ada pizza yang dipotong menjadi 4. Keterangannya di sini 1/4. Nah, mengapa dinamakan 1/4? Karena 1 pizza dibagi menjadi 4. Jadi setiap potongan itu bernilainya 1/4. Nah, apabila 1/4 ini digabungkan menjadi 1, berarti 1/4-nya itu ada 1, maka itu akan menjadi 1 buah pizza. Paham? Nah, itu yang dinamakan dengan pecahan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum pecahan itu apa sih? Belum? Oke, jadi pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B. Nah, jadi dalam contoh yang tadi, ubi itu kan ditulisnya 1/2. Setengah ubi kan ditulis 1/2. Karena jika 1/2 digabungkan dengan 1/2, maka akan menjadi 1 ubi. Jadi kalau ubi dibagi menjadi 2, maka akan dinilai 1/2 atau setengah. Kan? Nah, setengah itu dinamakan dengan pecahan. 1 ubi dibagi 2 atau keseluruhannya ubi. Nah, ubinya itu bernilai setengah. Nah, itu dalam bentuk pecahan. Jadi penulisannya pecahan itu A per B. Jadi A-nya itu 1 dan B-nya itu 2. Paham? Oke, lanjut. Terus yang ketiga ada bagian-bagian pecahan. Nah, jadi bagian-bagian pecahan tadi misal 1/2, maka 1-nya itu disebut sebagai pembilang dan yang 2-nya itu disebut sebagai penyebut. Selanjutnya ada jenis-jenis pecahan. Nah, di sini jenis-jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, yang dinamakan pecahan biasa itu di sini pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Oke. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari
bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi di depannya pecahan biasa itu ada bilangan bulatnya. Nah, seperti contoh 1, 2 per 3. Nah, satunya itu sebagai bilangan bulat, 2 per 3 sebagai pecahan biasa. Itu yang dinamakan pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, apa sih pecahan desimal itu? Oke, pecahan desimal itu adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Bukan Bu, pecahan desimal itu bukan ikut pecahan karena nggak ada kombinasi penyebutnya. Ada. Coba kita buka. 0,5 itu setara dengan 10. Mengapa setara dengan 10? Karena 0,5 itu koma di belakang komanya itu kan satu angka. Jadi dia itu ikutnya puluhan. Nah, jadi pernya 10. Jadi nilainya dia itu 5 per 10 kalau jadikan pecahan biasa. Oke, yang ketiga ada persen. Bukan Bu, persen bukan ikut pecahan. Nah, persen itu apabila dibagi maka akan menjadinya per 100. Seperti dalam contoh 75%, maka nilainya itu 75 per 100. 75 sebagai pembilangnya dan 100 sebagai penyebutnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan. Ya, soal yang pertama itu dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya 3 dibagi 3 per 2. Contohnya 3 per 2. Dari pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. 3 dibagi 2 bisa? Bisa. 3 dibagi 2 itu bernilai 1. Tetapi masih ada sisa 1. Nah, sisa satunya kita tulis di atas di sini. Kemudian penyebutnya kita samakan dengan yang di bawahnya. Penyebutnya kita samakan per 2. Jadi dari pecahan biasa 3 per 2 kita ubah menjadi pecahan campuran bernilai 1 per 2. Oke, selanjutnya nomor 2 ada pecahan campuran ke pecahan desimal. Dari pecahan campuran 1 per 2 itu kita akan ubah menjadi ke pecahan desimal. Ingat, desimal itu ada komanya. Nah, di sini contohnya itu 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu senilai dengan 0,5 setengah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa 1 per 2 itu bernilai setengah. Jadi ini cara menggunakannya 1 tambah setengah atau 0,5 sama dengan 1,5. Nah, ini sudah menjadi pecahan desimal, ada komanya. Lanjut yang ketiga, dari pecahan desimal ke persen. Dari pecahan desimal 1,5 kita ubah menjadi persen. Ingat teman-teman, persen itu per 100. Jadi kita kali saja. Kita kali 100. Dari pecahan desimal ke persen. Kita hitung ya. 100 dikali 1,5. Oke. 5 kali 0. Nah, 5 kali 0. Nah, 5 kali 1, 5. 1 kali 0. Nah, 1 kali 0. Nah, 1 kali 1, 1. Kita jumlah. 0 kita turun. 0, 5, 1. Nah, ini di belakang komanya itu 1 angka. Jadi, kita kasih 1 angka di belakang koma. Nah, jadi komanya di sini ya. Nah, kita akan ubah menjadi persen. Jadi, bukan koma lagi. Komanya kita hapus menjadi 150%. Selanjutnya itu ada membandingkan pecahan. Nah, di sini tertulis, jika penyebutnya sama, maka lihatlah pembilang. Jika penyebutnya sama, maka lihatlah pembilang. Nah, jika pembilangnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, di sini dicontohkan, ketika penyebutnya itu sama. Contoh soal ketika penyebutnya itu sama. Di situ tertulis 2 per 7 ditambah 3 per 7. Nah, anak-anak lihat di sini sudah sama penyebutnya 7 dengan 7, maka kita tuliskan saja di sini salah satu 7. Oke. Nah, maka kita harus menjumlahkan yang ini. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kita samakan
hasilnya? Per 7. Maka jawaban dari 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan 5 per 7. Soal yang kedua, ketika penyebutnya itu berbeda. Contoh, 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, pembilannya sama, tapi penyebutnya itu berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan kita bisa mengalihkan dengan penyebut yang di sebelahnya. Berarti 2 dengan 3, kita bisa kalikan 2 dengan 3. 2 kita kali 3, atau 2 dengan 3 ini kita samakan mau ke angka berapa? Ibu ambil angka 6. Nah, biar 2-nya itu jadi 6, jadi harus dikali 3. Terus satunya juga ikut dikali 3. Nah, 3-nya dikali berapa biar harus menjadi 6? Maka 3-nya harus dikali 2. Satunya juga harus dikali 2. Maka kita tulis. Ini udah sama, 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, kita tulis salah satu 6. Kemudian 1 kali 3 3. Tambah 1 kali 2 2. Maka kita tambah 3 ditambah 2 5. 5 per. Nah, itu jika penyebutnya berbeda. Oke, yang terakhir ada soal latihan. Nah, ibu berikan 2 soal latihan. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama ada 1 per 3 ditambah 2 per 3. Kita jawab bersama-sama. Di sini penyebutnya udah sama apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah kita tulis saja. Kita tulis penyebutnya sama 3. Nah, sekarang kita hanya menjumlahkannya di atasnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Menjadi 1 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 per 3. Nah, dari 3 per 3 ini kita bisa dikecilkan lagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, jadi 1 per 3 ditambah 2 per 3 itu sama dengan 3 per 3. Nah, kita bisa sederhanakan 3 per 3 itu menjadi 1. Oke anak-anak, soal yang terakhir itu ada 3 per 4 dikurangi 1 per 5. Nah, kita bisa lihat penyebutnya itu berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 20. Mengapa kita menjadi 20? Karena kita bisa kalikan 4, kita bisa kali 5, dan 5 kita bisa kali 4. Jadi kita tulis 5, 4 dikali 5, 3 kita ikut kali 5, 5 biar 20 kita kali 4, jadi satunya kita ikut kali 4. Kita jumlah 4 kali 5, 20, 5 kali 4, 20. Kita tuliskan salah satu, 20. 3 kali 5, 15. Dikurangi 1 dikali 4, 4. Sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11 per 20. Jadi pengurangan dari 3 per 4 dikurangi 1 per 5 jumlahnya yaitu 11 per 20. Oke anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran pecahan pada hari ini. Pembelajaran selanjutnya akan dilaksanakan pada besok. Oke, sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.